Hari-hari ini banyak developer yang sedang berpikir bagaimana caranya agar produknya atau propertinya bisa terjual. Kami mengundang Anda semua, para marketing, dari semua lini, dari semua level, sampai ke level direkturnya, bahkan ownernya. Yuk, kita sama-sama belajar. Saya, Andi Nathanael, akan mengupas, akan membuka, akan membongkar semua rahasia-rahasia apa saja persiapan harus kita lakukan sebelum kita meluncurkan produk, sebelum kita menjual suatu properti. Baik itu dari pemilihan lahan, produk konsepnya, bisnis plan, marketing plan-nya, harganya, cara berpromosinya. Hanya di Project. Halo Sobat Project, selamat sore. Selamat bertemu dalam acara Kultum Project pada sore hari ini. Hari ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian mengenai apa yang sedang sangat populer saat ini terkait dengan pandemik COVID-19 ini. Kita belakangan ini sering mendengar istilah yang disebut dengan the new normal. Apa sih sebenarnya the new normal ini? The new normal ini bisa kita simpulkan sebagai suatu kebiasaan baru yang tadinya tidak kita temukan. Nah, sekarang ini menjadi sesuatu yang baru karena adanya pandemi COVID-19 ini. Contoh, sekarang ini orang bisa cuci tangan dengan hand sanitizer dan sehari bisa sampai berkali-kali. Orang pakai masker, bahkan sekarang ini wajib pakai masker. Ini merupakan satu kebiasaan yang tadinya tidak ada. Nah, inilah yang kemudian contoh apa yang disebut dengan the new normal belakangan ini. Tentunya nanti setelah COVID-19 ini, apakah the new normal ini akan tetap bertahan atau nanti kemudian setelah COVID-19 ini lewat, lalu kemudian akan manusia kembali lagi menjalankan kegiatan seperti the old normal. Tapi walaupun demikian tetap akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, masalahnya sekarang adalah tidak ada yang tahu pasti kapan COVID-19 ini akan lewat atau berlalu. Karena itu diperkirakan bahwa kebiasaan baru ini akan tetap bertahan 1-2 tahun ke depan. Nah, untuk itu tentunya ini mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku konsumen atau perilaku masyarakat. Dan ini harus disikapi berbeda dengan kondisi bisnis yang sekarang sedang berjalan ini. Nah, apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang berubah perilakunya ini atau disebut dengan the new normal ini? Kalau kita simpulkan beberapa hal yang penting terkait dengan the new normal ini, terkait sama perubahan perilaku ini, antara lain adalah orang-orang atau masyarakat sekarang sangat concern atau sangat menghendaki adanya jaminan keselamatan dan jaminan kesehatan. Ya, artinya kalau ketika membeli satu barang, dia ingin bahwa itu bebas dari COVID-19, walaupun itu tidak mungkin sepenuhnya bisa terjadi, tapi paling nggak orang kalau beli barang itu mereka percaya bahwa ini terjamin kesehatannya. Atau kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk menjaga jarak atau social distancing ketika melakukan sosialisasi ataupun ketemu. Saat ini
bersalaman tangan sudah bukan merupakan kebiasaan lagi, ya kan. Sekarang orang dianjurkan untuk tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu. Ada namanya salam siku, ya kan. Ada salam tinju, salam komando, ya kan. Macam-macam. Lalu kemudian yang berikutnya adalah saat ini karena kondisi pandemik itu orang membutuhkan perhatian, care, dan kemudian juga orang membutuhkan empati. Kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah trust. Jadi bagaimana ketika kita ataupun seseorang itu datang ke membeli satu produk, dia percaya bahwa barang itu benar, barang itu sehat, barang itu terjamin keselamatannya. Itu kira-kira yang dibutuhkan. Nah, untuk itu apa yang bisa kita bangun value untuk meng-capture kebutuhan baru tersebut? Antara lain kita bisa menciptakan produk yang kita sebut sekarang dengan istilah low touch services. Karena ini kan toh yang disebut the new normal ini kita bisa sebut juga low touch society, ya. Low touch services artinya layanan yang minim kontak fisik, ya. Umpama kita datang dilayanin dengan robot service, ya kan. Robot service yang akan mengucapkan selamat datang dan kemudian menawarkan minuman dan lain-lain. Di luar negeri di beberapa toko maupun hotel sudah mulai melakukan hal seperti ini. Nah, karena kontak fisik ini dikurangin, maka yang perlu adalah bagaimana kita tetap bisa engage dengan customer. Karena itu digital marketing harus diintensifkan. Digital marketing merupakan satu channel yang melibatkan banyak channel online, antara lain Google, sosial media, dan lain-lain. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengkombinasikan antara pengalaman digital tersebut dengan offline. Dengan kalau di properti mungkin bagaimana marketing gallery dengan digital marketing. Orang datang ke marketing gallery, mereka diberi kayak seperti virtual tour dengan menggunakan AR ataupun dengan menggunakan VR. Lalu yang tidak kalah penting adalah dengan brand. Brand ini merupakan cerminan daripada rasa trust. Brand inilah yang akan memberikan orang kepercayaan ataupun rasa bahwa mereka terjamin atau secure ketika membeli produk ataupun services dari perusahaan tersebut. Jadi demikianlah kira-kira satu perusahaan bisa menyikapi dengan fenomena terjadinya the new normal pada saat ini. Demikian apa yang saya bisa sharing dengan sesi kultum pada sore ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Dr. Johnny Pangestu. Salam. Hanya di Project.